launching album dikasih juga gitu. Terus dapat platinum dalam waktu seminggu karena udah kejual banyak banget. Nah dari situ aku melihat bahwa market orang yang beli CD atau DVD itu masih ada. Jadi senang banget kalau aku bisa menyentuh market itu dengan launching Kira-Kira Rumah di DVD. Sebenarnya kalau ini bukan kisah beneran aku ya, karena dari background keluarga dan background karakternya sendiri juga beda banget sama aku gitu. Di Skala kan adalah perempuan yang mengidap bipolar disorder, aku kan tidak gitu. Jadi memang bukan kisah aku, tapi kita buat Kira-Kira Rumah itu dekat dan relate sama orang-orang kebanyakan karena ada adegan-adegan yang mungkin pernah dialami sama banyak orang termasuk aku juga. Jadi bukan cerita keseluruhan tapi adalah adegan-adegan yang 1-2 adegan tuh dari kisah hidup kita masing-masing. Namanya juga aku sama Uma itu sahabatan ya. Jadi gak mungkin kita bikin cerita tuh sepenuhnya ngarang-ngarang. Pasti terinspirasi dari cerita masing-masing juga. Kayak Mai masukin dong adegan ini waktu lo dulu gini-gini, atau enggak Pril masukin adegan ini dong kan lo dulu pernah kayak gini-gini. Jadi dialog-dialog tuh kadang memang muncul dari pengalaman pribadi kita gitu. Aku tidak segitunya kayak di Skala sih. Masalah aku sama di Skala kan bener beda banget. Gak kayak gitu sih. Cuma mungkin yang bisa relate banget adalah dan yang sempat viral juga di TikTok di saat mungkin lagi berantem sama orang tua. Kadang kita kan lagi berantem sama orang tua kan suka kayak manja dan suka enggak mengontrol omongan kita. Nah itu kita masukin tuh unsur-unsur kayak gitu karena kita yakin pasti ada deh anak-anak di luar sana yang juga mendem perasaannya sama orang tuanya sendiri, tapi tiba-tiba meledak dan diungkapin semuanya gitu. Terus akhirnya orang tuanya sadar bahwa selama ini anaknya ternyata ngerasain ini. Terus ada juga yang adegan sama Anies Skala sama Pram yang saling muatin. Ada juga tuh waktu itu viral di TikTok karena katanya biasanya anak pertama perempuan atau anak perempuan itu tempat berpulang itu pasangan karena suka susah curhat sama orang tua. Jadi kita mau masukin adegan-adegan yang emang terjadi aja di dunia nyata gitu. Nah itu mah dulu aku kecil waktu masih umur 18 atau 19 tahun. Waktu awal-awal terjun di dunia entertainment yang benar-benar merasakan hidup sebagai selebriti atau aktor ya, dikejar-kejar wartawan zaman dulu. Itu kan namanya juga masih kecil, kaget kan. Ya untungnya aku kagetnya gak star syndrome loh. Untungnya aku kagetnya ya stres sendiri tapi gak merugikan orang lain kan. Coba kalau aku star syndrome, aku udah gak di sini sekarang mungkin ya, udah dibenci banyak orang. Ya itu adalah bentuk kaget aku melihat situasi pada saat itu gitu. Aku diberitain macam-macam setiap hari, dikejar wartawan padahal nggak ngapa-ngapain kan, kaget juga nih kenapa ya aku ya. Sampai sekarang tuh aku kadang suka masih kaget, misalnya aku trending di Twitter tuh aku kaget loh kayak, aku kenapa trending, apakah aku berbuat sesuatu hal gitu, aku kenapa viral, aku ngomong apa ya. Itu tuh pasti dirasakan sampai sekarang gitu, kecemasan itu. Cuma kalau sekarang karena udah dewasa jadi biasa aja melewatinya. Kalau dulu ya kaget gitu lah, sedih. Yang pasti mengevaluasi diri aku time to time sih. Aku udah tahu nih apa yang aku ucapkan biasanya suka viral gitu ya, FYP di TikTok atau trending gitu di Twitter. Ya berarti aku harus lebih berhati-hati lagi dalam berucap, dalam bersikap. Ya itu sih yang membuat aku jadinya menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Jadi justru pemberitaan-pemberitaan itu bisa membuat jadi bahan evaluasi aku as a person gitu. Aku semua orang itu menghadapi masalahnya sendiri gitu. Gak mungkin hidup orang itu mulus tanpa masalah, tuh menurut aku gak mungkin. Kalau misalnya di sosial media hidup aku kelihatan yang mulus-mulus aja, ya karena memang aku memilih memperlihatkan yang mulus-mulus aja di sosial media. Ngapain aku ngepost kalau aku lagi sakit hati, atau ngapain aku ngepost pas aku lagi susah, kan gak mungkin gitu ya. Kita kan sebagai public figure juga harus wajib memfilter apa yang kita posting di sosial media, karena sosial media kita itu banyak yang follow. Gak mungkin aku mau menunjukkan hal-hal yang gak harus aku tunjukkan. Makanya mungkin di saat aku berucap atau aku bercerita di balik kamera tuh apa sih yang aku rasain, orang tuh jadi kaget, oh ternyata Prilly ngerasain itu juga. Trust me, aku cuma manusia biasa, pasti aku punya masalah dalam hidup aku, dan pasti pernah melewati asam garam pahitnya kehidupan tuh, pasti pernah, nggak cuma sama-sama aja. Ya menurut aku Tuhan adil ya. Kalau misalnya semua kisah hidup aku dibikin sempurna, nanti orang protes lagi, kok Tuhan gak adil, hidupnya Prilly sempurna banget gitu kan. Nah akhirnya dikasih ketidaksempurnaannya nih di kehidupan personal.
tapi itu juga ada sebab akibatnya, kayak oh ya kehidupan personal aku tidak berjalan dengan baik karena aku sibuk kerja, karena aku sibuk berkarir. Mungkin kalau karirnya nggak kayak sekarang aku bisa dapet jodohnya cepat gitu ya, tapi kan itu hidup adalah pilihan. Aku memilih untuk berkarir dulu, waktu aku untuk pekerjaan dulu, jodoh tuh nanti belakangan. Jadi kalau kisah cinta aku kata Umay pahit gitu ya dan kasihan, nggak masalah, yang penting bisa bahagiain orang tua, bisa ngebiayain banyak orang daripada bucin-bucinan doang gitu. Tapi kalau kalian yang bucin-bucinan doang juga kalian beruntung sih. Saya juga orang iri. Ya balik lagi, aku kan orangnya juga sangat private ya, kayak aku tuh jarang banget ngepost soal personal life aku gitu. Nggak pernah lah aku ngepost soal berantem sama pacar atau putus sama pacar, jadian gitu, atau cerita kayak gimana aku jadian sama orang, itu nggak pernah, karena aku emang bukan tipe yang kayak gitu. Kadang aku aja curhat ke sahabat tuh kadang nggak semua sahabat aku curhatin, kadang cuma 1-2 orang yang tahu kayak gitu. Aku emang orangnya ya lebih closeted lah masalah personal life gitu. Jadi udah pasti yang nggak banyak publik tahu percintaan aku kayak gimana. Yang publik tahu kan itu aja namanya ya. Padahal kan kehidupan saya luas ya, tidak hanya itu aja isinya. Nah Uma itu kadang suka ya sayang nih kalau nggak diiniin. Jadi dia jadi skenario, emang kurang asem dia. Tapi ya aku kayak ya udah deh, orang juga nggak bakalan menyiri juga ini cerita aku. Aku bucin sih. Iya, aku walaupun aku terlihat independen, tapi aku kalau sama pasangan aku total. Wis, promo saya. Ya jangan bikin masalah sih. Ya biar nggak kena skandal ya jangan bikin masalah sih, sebisa mungkin menghindari masalah. Kalau aku orangnya kayak ada masalah aku kabur lari gitu. Belajar dari kesalahan juga, aku kan juga banyak lah berbuat kesalahan, aku salah ngomong di publik, viral gitu. Ya sering itu juga aku alami gitu ya. Tapi selalu belajar dari kesalahan, jadi jangan sampai jatuh di lubang yang sama gitu. Yang pasti didikan orang tua juga sangat berpengaruh sama kehidupan aku. Mereka yang selalu membuat aku lebih tenang menghadapi apapun itu pemberitaan di luar sana. Sahabat-sahabat aku juga selalu membuat aku lebih tenang, sehingga kalau ada pemberitaan aku nggak panas untuk klarifikasi atau untuk ngeladenin gitu. Kayak kalau itu nggak bener ya aku diamin aja. Coba nggak ke psikiater gitu mulai diri sendiri? Kalau ke psikolog itu pasti, tapi bukan karena pemberitaan ya. Kalau ke psikolog itu emang rutin aku sih. Karena bukan karena pemberitaan atau bukan karena aku stres gimana, aku emang seneng aja curhat sama psikolog karena lebih mendapatkan solusi, karena kan dia ahlinya. Tiap berapa bulan sekali? Kenapa? Tiap berapa bulan sekali? Kalau lagi pikirannya lagi hektik banget, biasanya 10 hari sekali. Tapi kalau lagi baik-baik aja, lagi nggak butuh teman cerita atau lagi nggak penuh gitu ya sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Saya nggak pernah star syndrome. Nah makanya supaya ngejaga. Teman-teman wartawan saksinya. Nah, supaya ngejaga supaya lu nggak star syndrome itu gimana sih? Apa ada orang tua juga kah mungkin ngajarin? Ya jangan pernah merasa tinggi sih, di atas langit masih ada langit gitu.